Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kali ini kita akan mencoba menceritakan tentang salah satu kisah yang menarik, yaitu tentang matinya Kalabendana. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita akan kita mulai yaitu di negara Dwarawati. Sang Prabu Batara Kresna sedang bersama dengan Raden Setyaki dan Raden Sencaka. Prabu Batara Kresna ingin menyampaikan hal-hal tertentu kepada mereka berdua, yaitu mengenai pernikahan antara Abimanyu dengan Dewi Utari dari negara Wirata. Prabu Batara Kresna mengatakan bahwasanya pernikahan antara Abimanyu dan Dewi Utari harus dirahasiakan untuk sementara waktu. Karena pernikahan Raden Abimanyu dengan Dewi Utari haruslah terjadi dan memang sudah ditakdirkan, karena Raden Abimanyu memiliki Wahyu Cakraningrat sedangkan Dewi Utari memiliki Wahyu Cakrawati. Dengan menikahnya kedua sejoli tersebut tentu saja nantinya akan melahirkan seorang generasi pemimpin yang terhebat. Bahkan Prabu Batara Kresna sudah mengetahui bahwa yang akan menjadi Raja Astina selanjutnya adalah keturunan tersebut dan akan bernama Raden Parikesit. Untuk sementara waktu jangan ada dulu yang memberitahukan Dewi Siti Sonari tentang pernikahan Raden Abimanyu. Dewi Siti Sonari sekarang sedang mencari Raden Abimanyu dan sedang menuju ke negara Pringgandani demi meminta bantuan kepada Raden Gatotkaca. Dan kemudian diputuskanlah bahwasanya Raden Sencaka akan diutus untuk memberitahukan Raden Gatotkaca serta keluarga kerajaan Dewi Arimbi, yaitu untuk merahasiakan dulu pernikahan Abimanyu dari Siti Sonari. Kemudian setelah diberikan perintah, Raden Sencaka pun pergi dari negara Dwarawati menuju ke negara Pringgandani. Dan kemudian di negara Pringgandani, Dewi Arimbi sedang bersama dengan Arya Purbakesa, Kalabendana dan Raden Gatotkaca. Mereka semua kedatangan Raden Sencaka yang diutus oleh Prabu Batara Kresna. Raden Sencaka datang ke Pringgandani untuk memastikan bahwasanya Dewi Siti Sonari ada di Pringgandani. Dan setelah mengetahui bahwa Siti Sonari ada di negara Pringgandani, Sencaka pun merasa sangat lega. Siti Sonari sedang berada di Patamanan dan sedang bermain dengan bunga-bunga. Dan kemudian Sencaka pun mengatakan sesuatu kepada keluarga istana Dewi Arimbi, yaitu tentang kerahasiaan pernikahan Raden Abimanyu dan Dewi Utari. Mereka diminta untuk merahasiakannya dulu untuk sementara dan agar Siti Sonari tidak mengetahuinya. Tentu saja semuanya pun menyetujui untuk tidak memberitahukan Siti Sonari. Siti Sonari pun kemudian dipanggil ke hadapan sang Dewi Arimbi, kemudian bertanya. Siti Sonari dijemput pulang oleh Raden Sencaka, namun sang Dewi Siti Sonari tetap tidak mau pulang. Dewi Siti Sonari bersikukuh ingin meminta tolong kepada Gatotkaca untuk menemukan suaminya, yaitu Raden Abimanyu. Dan begitulah kemudian Raden Sencaka pun menitipkan Dewi Siti Sonari kepada Dewi Arimbi dan kemudian Sencaka pun pergi dari negara Pringgandani. Tak lama berselang, Raden Gatotkaca dan Kalabendana pun datang ke taman yang dimana di situ ada Siti Sonari. Raden Gatotkaca kemudian menyanggupi dan bertanggung jawab selama Siti Sonari ada di negara Pringgandani dan siap untuk membantu apa saja. Siti Sonari tetap menanyakan keberadaan suaminya dan ingin tahu di mana keberadaan Raden Abimanyu. Raden Gatotkaca terus-terusan memberikan alasan bahwasanya Raden Abimanyu sedang melakukan perjalanan ini dan itu, namun Dewi Siti Sonari tetap kukuh dan ingin dicarikan dan dibuatkan sebuah perintah untuk mencari Raden Abimanyu.
Raden Gatot Kaca kemudian berpura-pura seolah-olah dia akan mencari Raden Abimanyu, dan di antara kepuraannya itu kemudian Raden Gatot Kaca pun memerintahkan Kalabendana untuk mencari Raden Abimanyu. Kalabendana pun ikut serta di dalam kepuraan itu, dan kemudian dia pun pergi entah kemana. Sedikit kita akan berbicara dengan seorang yang bernama Kalabendana, yang merupakan salah satu adik daripada Dewi Arimbi dan paman Raden Gatot Kaca. Kalabendana adalah merupakan seorang resi atau pandita yang merupakan berwujud raksasa atau denawa. Kalabendana memiliki hati yang suci dan tidak mungkin melakukan sebuah kejahatan, termasuk kebohongan kecil sekalipun. Dan dengan begitu Kalabendana pun terpaksa mengikuti rencana Gatot Kaca dan akhirnya mencari Raden Abimanyu ke negara Wirata. Diceritakan di negara Wirata, khususnya di sebuah taman, Abimanyu sedang bermesraan dan berduaan dengan Dewi Utari. Mereka adalah pengantin baru yang baru saja menikah, dan kemudian sang Dewi Utari pun menanyakan sesuatu kepada Raden Abimanyu. Dewi Utari mengatakan bahwasanya apakah Raden Abimanyu masih perjaka atau sudah memiliki istri. Raden Abimanyu kemudian mengatakan sebuah kebohongan, yaitu mengatakan bahwasanya dia masih perjaka dan belum memiliki istri. Namun sang Dewi Utari sempat meragukan hal itu, dan kemudian Raden Abimanyu pun merayu dengan mengatakan kebohongan yang lain. Raden Abimanyu bersumpah apabila dia berbohong, dia rela dirajam oleh ratusan dan ribuan senjata. Namun tiba-tiba saja ternyata kebohongan itu menjadi sebuah sumpah yang didengarkan oleh para dewa. Nantinya sumpah itu akan berdampak sendiri kepada Raden Abimanyu di suatu hari nanti. Tak lama berselang kemudian datanglah Kalabendana menuju ke taman tersebut. Kalabendana menyaksikan bahwa Raden Abimanyu sedang berdua dengan Dewi Utari, kemudian menghampiri mereka berdua. Kalabendana setelah dekat dengan Raden Abimanyu kemudian mengatakan bahwasanya Raden Abimanyu sedang dicari oleh sang istri. Karena takut, malu, dan ketahuan bohong, Raden Abimanyu pun kemudian mengusir Kalabendana dan memerintahkan kepada para prajurit penjaga untuk menghajar Kalabendana. Dan begitulah yang terjadi di negara Wirata. Kalabendana yang malah diusir oleh Raden Abimanyu. Setelah tiba di negara Pringgandani, kemudian Kalabendana pun menemui Dewi Siti Sonari di sebuah taman. Dewi Siti Sonari kemudian diberitahu bahwasanya Raden Abimanyu sudah menikah lagi di negara Wirata dengan Dewi Utari. Alangkah marahnya kemudian Dewi Siti Sonari mendengar kabar tersebut. Dewi Siti Sonari merasa sudah dibohongi oleh Raden Gatot Kaca yang selama ini menyembunyikan kabar bahwa suaminya yaitu Raden Abimanyu sudah menikah lagi di negara Wirata. Dengan perasaan marah tersebut kemudian Dewi Siti Sonari pun menghampiri Raden Gatot Kaca. Dewi Siti Sonari pun kemudian melampiaskan amarahnya kepada Raden Gatot Kaca yang sudah membohonginya selama ini. Raden Gatot Kaca hanya bisa tertunduk lesu dan tidak bisa menjawab apa-apa, dan kemudian Siti Sonari pun pergi dari hadapan Raden Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca kemudian merasa sangat marah dan kemudian menghampiri Kalabendana. Kalabendana kemudian yang waktu itu sedang terdiam kemudian kedatangan Raden Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca tanpa basa-basi langsung memaki dan memarahi Kalabendana pamannya itu. Kalabendana kemudian menjelaskan bahwasanya dirinya tidak bisa berbohong sama sekali. Kalabendana memiliki hati yang sangat bersih dan suci, tentu saja tidak bisa mengotori lisannya atau hatinya dengan sebuah kebohongan. Kalabendana boleh saja memiliki wujud seperti raksasa, namun hatinya tidak bisa bersikap demikian. Raden Gatot Kaca karena sudah terlanjur marah dan emosi tidak bisa menerima alasan dari pamannya tersebut. Raden Gatot Kaca bermaksud untuk membawa paman Kalabendana untuk menemui Prabu Batara Kresna untuk dihukum dan diadili. Namun tanpa sengaja ketika Raden Gatot Kaca hendak merangkul paman Kalabendana dan kemudian terpusatlah seluruh kekuatan Raden Gatot Kaca di tangan kanannya. Semua kekuatan Pancabraja
serta ajian yang dimiliki oleh Raden Gatotkaca berpusat di tangan kanan Raden Gatotkaca yang mencengkram leher daripada Kalabendana. Seketika Kalabendana pun menjadi tidak bisa bernafas dan mati seketika. Raden Gatotkaca pun merasa sangat menyesal terjadi sebuah kecelakaan yang sangat dia tidak duga. Raden Gatotkaca pun merasa sangat bersalah dan menyesal, menangis sejadi-jadinya. Namun dikala ratapan Raden Gatotkaca itu kemudian terdengar sebuah suara yang tidak memiliki wujud. Suara itu adalah suara Kalabendana yang mengatakan bahwasanya sudah tiba masanya dan waktunya Raden Gatotkaca menemui ajal, maka Kalabendana lah yang akan menjemputnya dan menjadi pelantara kematiannya. Begitulah sumpah daripada Kalabendana yang waktu itu mati seketika, namun arwahnya belum mencapai nirwana dan masih bergentayangan. Dengan begitu teman-teman, berakhirlah kisah Kalabendana Perlaya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus berikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.